Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas digital marketing. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita dari buku Jeremy Kagan untuk chapter 3, yaitu Search Engine Marketing, atau lebih spesifik kepada Search Advertising menggunakan pay per click, PPC. Agenda kita di malam ini adalah pertama, memberikan overview terhadap paid search. Apa itu yang dimaksud dengan paid search? Bagaimana perbandingan antara search engine optimizer yang kita sudah pelajari minggu lalu dan search engine marketing. Kemudian, apa beda search engine dan search advertising? Kemudian, a customer view dari search. Bagaimana kita membangun advanced campaign menggunakan search engine marketing? Bagaimana kita running kepada search engine marketing campaigns, kemudian reporting dan optimization, current trend di dalam search engine marketing, dan the future of the search engine marketing. Ada beberapa key terminologi yang kita sudah pelajari sampai so far. Search engine optimizer, ya, sebagai natural search atau organic search. Kenapa dia disebut organic? Ada yang ingat? Kenapa search engine optimizer disebut dengan organic search? Ada yang bisa jawab? 1, 2, 3. Tetot. Jadi organic search itu kalau kita lihat secara website, www.google.com, hosting murah. Organic search itu adalah yang dia tanpa ad. Jadi tanpa ad tetapi dia bisa muncul di urutan pertama. Ini disebut dengan organic search. Karena dia tidak membayar tapi dia bisa muncul di urutan pertama. HTTPS niaga hoster. Ini disebut dengan organic. Ya. Rumah web ini organic karena dia tidak bayar. Ya, jadi dia lebih mendahulukan konten daripada melakukan pembayaran, ya. Membayar untuk bisa muncul. Tidak. Jadi mereka betul-betul menjaga kepada mereka punya konten. Dan menjaga kepada mereka punya branding. Jadi mereka tidak menjual produknya saja, tetapi juga menjual brand. Ya, jadi dengan brand yang bagus, mereka yakin bahwasanya mereka bisa mendapatkan banyak customer. Ya. Namun sering menjadi dilema. Apakah sebaiknya menggunakan search engine optimizer atau menggunakan search engine marketing? Ya. Banyak sekali dilemanya, nanti kita akan bahas. Kemudian keyword yang kedua adalah search engine result page, yaitu the web page displayed by the search engine in response to the query of the researcher. Ini adalah search engine result page. Ini dia. Ini adalah search engine result page. Sampai ke bawah. Ini adalah search engine result page. Oke. Kalau ada nanti pertanyaan langsung shoot aja ya. Nah, topik kita hari ini adalah di PPC, yaitu pay per click search. Begitu orang melihat, oh ini ada iklan hosting murah 99.000. Begitu saya klik nih, rumah web kena charge
di-charge oleh Google. Nah, ketika saya klik nih, langsung nih, oke, argonya jalan. Jadi ada satu yang klik, artinya si rumah web harus bayar kepada Google. Ya, itu disebut dengan pay per click. Kemudian CTR, click through rate, yaitu the percentage of people who click on the result. Jadi kalau yang ngelihat ada 10 yang melihat di search engine yang tulis keywordnya, terus yang klik ada 10, artinya dia click through rate-nya 10%. Ada 10 orang yang klik dari 10 orang yang lihat. Begitu diklik hosting murah, keywordnya diklik, muncul, ada 100 orang yang melihat, 10 orang yang klik, ada 10% click through rate-nya. Berikutnya adalah CPC, cost per click, adalah the price you pay for each click on paid search. Ya, berapa price yang kita bayar? Kan dia menggunakan auction, jadi nanti mana berapa kita ngebidnya. Dan CPA adalah cost per acquisition, dari total cost dibagi dengan click through rate, maka akan didapatkan CPA, cost per acquisition. Jadi dari total cost dibagi dengan click through rate, mendapatkan nilai cost per acquisition. Ya. So, ini key search terminology yang akan kita bahas di malam ini. So, what is paid search atau PPC? PPC merupakan the core of search engine marketing. Ya, merupakan a paid listing atau paid ads yang appear di dalam search engine result page based on the keyword search. Jadi ketika Anda mendaftar di Google Ads, nanti akan disuruh mengisi apa keyword-keyword Anda. Anda masukkan misalkan 10 keywordnya. Nah, begitu keyword ini tertulis di Google Search Engine, hosting murah, maka Google Ads atau lambang Google Ads akan muncul di laman Anda. Yaitu ini, Ads, Google Ads. Ini adalah logonya. Ya. Begitu hosting murah ini dimasukkan ke dalam keyword yang menjadi yang akan Anda bayar untuk diberikan urutan pertama tampil di search engine result page. Kemudian the PPC, paid per click, drives revenue based on PPC when a viewer clicks on the app. Drives revenue based on the PPC. Jadi ketika orang klik, itu dia artinya dia potensial untuk buy your products. Artinya dia driver Anda kepada awareness, bahwasanya driver kepada awareness terhadap produk Anda. Ya. Jadi dia, dia aware kepada produk Anda. Dan ketika campaign Anda bagus, Anda memiliki campaign yang oke, misalkan keywordnya hosting murah. Kemudian campaign Anda free 1 bulan. Ya. Ini semakin meningkatkan conversion dari awareness kepada call to action. Ya. Jadi ada AIDA kan? Ada awareness, interest, desire, dan call to action. Ketika Anda menggunakan paid search, Anda akan muncul di urutan pertama dari search engine result page. Ada awareness. Ketika dia melihat, hosting murah, ada lihat websitenya, dia mulai interest.
Kemudian ketika lihat, aduh ada free 1 bulan nih, berlangganan, mulai desire. Untuk kemudian call to action, purchase produk Anda. Ya. So far so good. Any questions? Araso? Raso, Pak. Oke. Search still leads digital marketing effort, ya. Jadi di dalam digital marketing ada banyak sekali methods yang digunakan. Ada menggunakan search engine optimizer yang menggunakan organics, paid search advertising (PPC), ya, menggunakan Google Ads yang mana kita bayar per kliknya bayar. Oke. Jadi dibandingkan dengan kita pasang iklan di TV, orang yang nonton belum tentu beli kan, belum tentu minat kan. Sementara kalau kita pakai pay per click, paid search, hanya orang yang berminat kan yang dikenakan charge. Jadi hanya yang minat dikenakan charge. Jadi betul-betul drives revenue kepada perusahaan. Kemudian digital marketing ketiga adalah social media marketing. Ya, ada Instagram Ads, Facebook Ads, ya. Kemudian social media advertising. Ya. Di social media advertising kemudian digital display marketing seperti YouTube Ads, ya, digital YouTube. Email marketing untuk email blasting pakai Mailchimp, dan mobile marketing, ya, untuk local marketing. Nah, menurut beberapa researcher, ada agensi, ada marketer, ada result 2013, ya. Paid search still leads digital marketing effort, ya. Yang paling tinggi tetap masih di search engine optimizer karena dia free, ya. Kemudian email marketing juga dari sisi marketer, email marketing paling berpengaruh. Banyak sekali sekarang bisnis yang didrive oleh email marketing, ya. Kemudian social media marketing paling tinggi kalau dari sisi marketer itu adalah di email marketing, ya, semua orang di emailin, ya. Ini adalah social media marketing. Kemudian nomor 3 adalah paid search advertising, dan search engine optimizer 94 paling tinggi, 94. Apa beda search engine optimizer dan search engine marketing? Search engine optimizer itu disebut juga organic. Jadi dia bersifat organik. Sedangkan search engine marketing bersifat paid search. Di organic, your optimized landing page will lower your average cost per click and bring you more customer for less money, ya. Jadi di dalam, ingat kemarin kalau kita menggunakan search engine optimizer biayanya mahal di awal, tapi murah di akhir. Karena begitu landing page Anda di-optimize, biayanya mahal. Tetapi you will lower your average cost, akan semakin lower. Semakin banyak customer, maka your average cost will go down. Tetapi kalau kita menggunakan paid search, maka dia sifatnya akan semakin tinggi. Ya, semakin banyak customer, biayanya makin mahal dong. Semakin banyak yang klik, biayanya semakin mahal. Jadi paid search kita memang sifatnya terbalik, ya. Semakin banyak customer berbanding lurus. Kalau yang organik berbanding terbalik. Semakin banyak customer semakin murah biaya, ya. Paid search primes the palm of your SEO campaign. A vital start needed to boost your site traffic and
ranking. Jadi paid search itu Anda nggak perlu capek-capek bangun search engine optimizer untuk boost your site. Jadi kalau Anda nggak starting sekarang, customer Anda diambil orang lain. Anda kehilangan kesempatan. Maka Anda perlu menggunakan paid search agar bisnis Anda, opportunity yang ada tidak diambil oleh kompetitor Anda. Karena Anda lebih banyak membangun kepada search engine optimizer. Ya, search engine optimizer bagus, tetapi efeknya bisa muncul 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, baru muncul efeknya. Baru terasa. Karena dia tidak spontan ya. Search engine optimizer dia tidak spontan karena dia sifatnya organik. Sedikit-sedikit baru orang paham kan. Namun kalau paid search sifatnya spontan. Anda bayar keyword hosting murah, begitu ada klik hosting murah, website Anda langsung muncul di urutan pertama. Jadi kita bicara website ya. Makanya kemarin saya minta tugasnya website dulu. Ya. Selanjutnya nanti tugas Anda adalah membangun search engine marketing. Menggunakan Google Ads, Anda mendaftarkan website Anda untuk muncul di urutan pertama. Menggunakan beberapa keywords. Begitu ada yang klik, Anda bayar. Ya. Dengan periode tertentu. Nanti itu tugas berikutnya ya. Satu-satu, sabar. Jangan buru-buru dulu pengen tugas yang banyak, jangan. Tenang. Ya Pak Awal ya. Oke. So far so good. Any questions? Kapish? Pak, Yes. kalau paid search itu berarti seperti Google Ads gitu ya Pak ya? Memang Google Ads. Oh, Google Ads ya. Memang Google Ads. Ya. Oke. Kemudian Ya. search engine optimizer dan search engine marketing, which come first? Jadi di dalam search engine optimizer ini should be implemented during website design and coding. Anda pakai PHP, pakai HTML, pakai Python, atau juga bisa dengan CSS yang bisa menjadi templates seperti yang Anda buat sekarang, pakai Site 123, Simple Site, atau Wix, atau menggunakan WordPress. Ya. Jangan mengadopsi website kantor ya. Nah, Anda harus buat website sendiri. Okay. Pages that are well designed, indexed, and relevant to user will improve user experience and online conversion. Semakin jadi makanya di awal dia pasti biayanya mahal. Karena Anda membangun desain yang bagus, ya, relevan, ya, kontennya juga oke, sehingga conversionnya juga bagus, ya. Makanya dia sifatnya organic. Dan dia can improve quality score, therefore decreasing its keyword bits. Jadi semakin tinggi dia punya backlink segala macam, maka quality score-nya semakin tinggi, dan semakin tinggi skornya dia akan muncul pada urutan awal di dalam search engine result page. Kemudian untuk search engine marketing merupakan a quick and powerful way to test the keyword popularity. Jadi kuncinya adalah di keyword popularity. And the ads message description. Apa deskripsi Anda kepada message tersebut? Hosting murah, free 1 bulan atau free 2 bulan, dan lain sebagainya. Ya, semakin menarik description Anda, maka tingkat konversinya semakin tinggi. Kemudian di dalam search engine marketing ada yang disebut dengan click through rate. Ya, will give some insights into your search engine optimizer strategy. Kalau click through rate-nya 10%, sementara kompetitor Anda 20%, maka Anda ada yang salah. Kenapa ya?
Anda cuma 10%, sedangkan kompetitor Anda dia click through rate-nya 20%. Sama-sama hosting murah nih. Yang satu website Anda www.awaludin.com, yang satu lagi www.rosmala.com. Kenapa di Rosmala dia lebih tinggi click through rate-nya 20%, Anda cuma 10% awal. Di mana kelebihan websitenya dari kelebihan keyword yang kelebihan dari websitenya Ibu Rosmala yaitu di description. Apa descriptionnya Ibu Rosmala dibandingkan dengan sama unik karakternya mungkin Pak ya dari Google websitenya ya. Ya, besar page-nya, jenis fontnya gitu ya. Nah, itu juga ketika Anda klik di sini kan, bukan ketika Anda klik through rate itu hanya sampai ketika Anda melihat hanya sampai ketika Anda melihat ini nih, ya kan? Ada orang yang klik di sini lebih banyak daripada di sini, yaitu deskripsinya. Yuk, buat website Anda mendunia dengan layanan hosting terbaik dari rumah web Indonesia. Ini. Ada lagi? Website jauh lebih cepat dan aman, dilengkapi dengan Lightspeed, server, Broccoli, ya dan lain sebagainya. Broccoli lagi salah ketik gitu kan. Jadi lebih banyak di sini orang ngeklik misalnya. Begitu diklik, oke. Jadi click through rate itu adalah ketika Anda klik ini. Kenapa orang klik sini lebih banyak? Karena dia melihat deskripsinya. Buat website Anda mendunia. Website jauh lebih cepat dan aman. Promo hosting diskon 70%. Nah, kan beda-beda kampanye kan? Dapatkan paket hosting murah. Jadi ketika Anda membuat deskripsi itu akan menentukan kepada click through rate-nya. Araso? Araso Pak. Oke. Dan search engine optimizer dan search engine marketing mereka work well together. Ya. Dimana dilihat dari click through rate. Click through rate is lifted when website links appear in both natural and paid search on search engine result page. CTR akan semakin tinggi ketika website linknya appear in both natural and paid search. Ya, CTR-nya akan semakin tinggi. Ya. Kalau Anda secara linknya itu, backlinknya Anda bagus, ya kan? Maka dia juga akan menolong CTR. Ya. Jadi secara linknya dia muncul di mana-mana gitu kan. Kemudian sponsor result reinforce legitimacy of your website and encourage visitor to click on the natural link. Ada semakin banyak sponsor akan meningkatkan legitimasi dari Anda punya website. Misalkan Anda punya sponsor Eiger, Anda punya sponsor merek tas gunung itu Eiger, Columbia dan lain sebagainya ya. Semakin banyak sponsor itu juga akan meningkatkan legitimasi dari your website dan akan mengencourage kepada visitor untuk klik on natural link. Jadi bisa saja ketika kita melihatnya itu di sini. Oke. ID website murah, ya. Kemudian ada sponsor nggak di sini? Nah, kayaknya misalkan ada sponsornya gitu ya. Kita lihat ada sponsor nggak? Nih. Sebentar. Terus calling. Di sini kita lihat. Oh, oke. Ada sini belum ada sponsor ya. Nah, biasanya kalau ada sponsor dia munculkan di sini ada sponsor naik apa yang dia sponsor gitu ya. Nah, jadi kalau dia ada sponsor dia akan menunjukkan legitimasi dari kita punya website.
Semakin banyak sponsor, CTR-nya pun semakin tinggi. Kemudian landing page optimization. Strategi influence landing page juga mempengaruhi baik kepada search engine optimizer dan juga mempengaruhi kepada SEM, search engine marketing. Better landing page help improve customer experience, meningkatkan juga kepada conversion. Jadi ads itu tadi dia meningkatkan kepada awareness. Oh, oke, gua aware nih. Aware. Begitu aware, kan kita baru masuk ke website kan? Baru masuk ke websitenya, baru aware. Oke. Nah, a better landing page, ya, a better landing page help improve customer experience dan meningkatkan conversion dari aware, interest, desire, dan call to action. Jadi a better landing page help improve the experience, conversion, dan meningkatkan quality score. Doubling your quality score results in doubling your rank under the paid search area, regardless of your bids. Ya. Jadi semakin tinggi quality score Anda secara organik, akan juga meningkatkan ranking Anda di under paid search area. Karena quality score itu juga membantu meningkatkan rank under the paid search. Jadi kalau dilihat dari sini yang urutan pertama, maka dia yang quality score-nya paling tinggi nih. Rumah web. Oh, jadi bayarnya mungkin sama, tapi peringkatnya duluan nih. Karena dia quality score-nya paling bagus. Ya, misalkan hosting. Apa aja nih hostingnya nih? Oh, cloud hosting. Jadi lengkap. Ya, produknya lengkap, programnya lengkap, ya. Terus ada chatbotnya nggak di sini? Ayo chat seru dengan orang rumah. Oke, kita chat. Nah, ada chatbotnya. Jadi sudah ada customer service yang 24 hours, 7 days a week siap melayani Anda. Dan dia udah tahu pertanyaan Anda dan langsung nebak jawabannya. Dan dia sudah tahu jawabannya. Semua pertanyaan sudah terdaftar, jawaban sudah terdaftar. Jadi 24 jam dia siap siaga menunggu pertanyaan Anda. Berapa, misalkan gini, sales, masukkan nama. Misalkan Budi, masukkan email. Ya. gmail.com. Oops, sorry. Ya. Nah, jadi tinggal chat gitu ya. Itu nanti udah langsung meningkatkan kepada customer experience, ya. Meningkatkan kepada customer experience. So far so good, Arasa? Pak. Oke. Sudah saya Pak. Nah, Untuk dan juga consistent brand experience. Branding should be consistent. Branding should be consistent. Jadi, Anda lihat di Palmatir chapter 8. Bahwasanya semua orang menjual barang yang sama. Offeringnya semua sama. Tetapi ketika ada masuk brand tertentu, maka orang bersedia membayar lebih mahal. Ada tas, mereknya, tas bentuknya sama. Begitu ditambah brand Gucci, satu lagi Gucci, nah, C-nya 2. Mana yang lebih mahal? Gucci apa Gucci? Mana yang lebih mahal? Gucci yang benar mana ya kata-katanya? Yang pertama apa yang kedua ya? Gucci yang C-nya 2, Pak. Kedua. Yang kedua ya. Jadi ketika brand Gucci dia harganya misalkan harga ini 1 juta. Begitu mereknya Gucci harganya jadi 5 juta. Mereknya Gucci harganya juga masih 2 juta. Ya kan? Karena brand. So, di dalam
search engine marketing, kita harus memberikan consistent brand experience kepada customer. Managing search engine optimizer dan search engine marketing together help ensure the visitor and potential visitor receive a consistent message that will result in improved brand recall and relevance. Search engine optimizer and search engine marketing should be analyzed together. Yeah. Your analytics service provide insights that can inform decision for both search engine optimizer dan SEM. Nah, CEO tend to optimize for the large traffic keyword, yaitu yang dia terutama yang di head. Kemarin kita sudah sempat diskusi. Jadi kalau dia di head itu dia keywordnya cuma 1 kata, 2 kata ya. Hosting murah. Itu ada di head. Ya, di mana headnya itu dia short, pendek ya. Jadi itu pada short tail, hosting murah. Semakin panjang dia, hosting murah Bekasi. Nah, itu semakin long tail. Ya. Jadi semakin niche, semakin ke kanan dia semakin niche. Search engine marketing can be used to capture long tail keywords that have less traffic. Ya, trafficnya semakin sedikit dibandingkan dengan yang di depan. Hosting murah kemarin 22.000 yang nyari. Kalau hosting murah Bekasi yang nyari cuma 3.000 orang di Bekasi doang gitu kan. Maka kepada long tail keywords, maka dia akan semakin memiliki less traffic, but tend to provide more relevant dan cost effective leads. Ya karena dia lebih spesifik dan semakin tinggi conversion rate-nya dia dibandingkan dengan yang hosting murah. Hosting murah, click through rate-nya dia mungkin 5%. Tetapi kalau hosting murah Bekasi, click through rate-nya dia bisa 15%. Karena dia oke, yang di Bekasi di mana nih? Sebab nggak mungkin dia di Jogja gitu kan? Karena dia harus hostingnya dia perlu koneksi komunikasinya datang segala macam lah gitu ya. Kalau yang belum bisa totally distance gitu ya, maka semakin niche semakin tinggi conversion rate-nya dia. Araso? Questions? Oke. Jadi conversionnya dia itu di head low, semakin ke kanan semakin tinggi conversionnya. Oke. Nah, the economics of the search advertising. Jadi, conversion rate is the most important metrics for measuring success of paid search advertising. Bagaimana kita mengukur conversion? Mulai dari awareness, interest, desire, and action. Misalkan yang aware ada 20.000, yang interest ada 10%, yang klik gitu, yang aware dan interest klik ya, itu ada 10%, berarti 2.000 yang klik. Yang ketika dia lihat, dia mulai desire ada 200. Desire dan dia beli itu barang 20. Ini conversionnya 10%, 10%. 10%. Ya. Conversion rate is the most important metrics for measuring success of paid search advertising. Who is responsible for aligning CTR to conversion?
Jadi setiap website untuk awareness oke, dari Google Search Engine ya, dari search engine ya. Kemudian dia yang interest melihat dia punya description. Mulai dia klik CTR, click through rate, dia klik di sini. Dengan click through rate 10%. Setelah itu dia masuk ke websitenya, dia mulai desire. 10% desire. Dia mulai tertarik gitu ya. Mulai menggali informasi dan tertarik. Dan kemudian call to action dengan conversion 10%. Ya. What are the most important metrics you use for gauging the success of search engine optimizer? Adalah yang pertama adalah traffic volume. Yang kedua adalah conversion rate. Ini adalah conversion rate-nya. Jadi dari dua itu udah kelihatan. Anda harus meningkatkan traffic dan meningkatkan conversion. Apabila traffic naik, conversion naik, masalah Anda selesai. Ya. Artinya Anda di jalur yang benar. Bagaimana untuk meningkatkan conversion? Dari search engine marketing. Kita bayar ads untuk kita bisa interestnya dinaikkan, click through rate-nya naik. Namun itu juga harus juga disupport dengan meningkatkan kualitas dari Anda punya organic website. Ya. Kontennya bagus, ya, yang kita bahas di minggu lalu. Traffic dan conversion. Apalagi ada number of leads, keyword ranking. Nah, keywordnya juga penting tuh. Kemudian customer engagement, brand perception. Bagaimana persepsi masyarakat kepada Anda punya brand? Return on investment, click through rate, value of sales, profitability of sales, customer satisfaction, return spend, cost of generating sales offline. Jadi ini adalah the three most important metrics. Pertama, traffic harus dinaikkan, conversion dinaikkan, dan yang ketiga adalah sales atau leads dinaikkan. Ya, leads-nya dinaikkan. Oke, ada pertanyaan? So far so good? Kholas? Ya, Pak. Oke, kalau kholas jawabannya apa? Kholas itu bahasa mana lagi, Pak? Bahasa Arab. Arab. Jawabannya Apa ya? Fahimna. Fahim. Fahimna. Oke. Fahim. Oke. Paid search is an auction-based system. Jadi pembayaran paid search itu dia menggunakan auction, ya, lelang. Advertisers, Anda yang ingin beriklan, yang Anda bid higher, all things being equal, will be shown in a higher position. Jadi Anda kayak lelang. Oke, gua pasang, oke, sekarang rate-nya berapa? 300 tertinggi, pasang 3,5. Oke, berarti Anda urutan pertama karena Anda di atas. Kalau Anda bayar 2,5, Anda di bawah. 300 di atas. Jadi Anda kayak ngebid. Who bid higher, maka you will be shown in a higher ad position. Jadi kalau yang di sini dia artinya dia ngebidnya paling tinggi nih. Rumah web. Dia ngebid paling tinggi, ya. Paling tinggi. Dia pengen muncul di urutan pertama, maka dia sifatnya lelang. Lelang. Search engine advertising is the best single traffic driver online. Has historically provide a strong ROI. Yeah. Pay-per-click ads have a clear, simple metric which can be used for assessing campaign effectiveness. Allow advertiser to reach user when they are actively looking for related product or service. Jadi dengan PPC mereka allow advertiser to reach users, mencapai para usernya dia.
Ya, para user yang actively looking for their needs of products. Jadi mereka hanya di-charge kepada yang klik. Yang nggak klik, yang nggak di-charge. Jadi maksudnya adalah ya betul-betul cost efficient. Bukan kayak kita pasang iklan di tepi jalan ya, pasang Iklan-iklan. iklan spanduk di jalan yang gede Iya, banget. Pak. Itu yang lihat kan Baliho. biayanya mahal kan? Karena Pak. Ya orang cuma ngeliat doang, yang beli dari yang lewat 1 miliar 1 juta mobil, yang beli cuma 5. Artinya biayanya mahal kan? Nah, berbeda dengan paid search, di mana hanya yang klik yang bayar, pay per click. Oleh karena itu inilah yang menjadi jawaban dari harapan para marketer, cost efficiency. Nah, pay per click has many campaign planning benefits. Jadi dia bisa cita-citanya tuh bisa macam-macam. Satu, bisa untuk reach. Ya, pay per click dia untuk kejar targetnya adalah reach misalkan. Dimana dia bisa reach kepada siapapun di seluruh dunia. Kalau saya bikin cheap hosting, nah, berapa orang yang ada kalau cheap hosting di Google, beda lagi tuh. Hosting murah. Cheap hosting. Munculnya pasti beda. Nah, seluruh dunia nih, zero footprint. Ini yang di dunia nih. Kalau murah kan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau di dunia yang paling organik yang paling bagus ini nih. hostingadvice.com, namecheap.com ya. Nah, ini yang bayar di dunia paling mahal nih, zero footprint cheap WordPress and static PBN hosting. Kalau diklik dia bayarnya bisa $1 nih misalkan. Ya, seperti itu. Ini dia kita klik itu mereka udah di charge oleh Google sekian $, per klik. Kemudian cita-cita yang kedua adalah cost, low cost, karena only charge when consumer click your ad, very low cost. Timing, ads are seen by users looking for purchase quality leads. Reach your audience at the right time with the right message. Jadi tidak ada kapan ya gue pasang kampanyenya. Anda pasang 24 hours, 7 days a week, ya, 30 days a month. Ada yang butuhnya sekarang, dia lihat sekarang. Butuhnya siang, dia lihat siang. Anda ada ubiquity, disebut dengan ubiquity. Artinya available anytime, anywhere, ubiquity. 24/7. Available anytime. Dan flexibility, give you the ability to start advertising quickly. Jadi nggak perlu nunggu websitenya udah kelar segala macam, kontennya udah bagus, nggak perlu. Nggak perlu konten yang bagus tapi Anda muncul di urutan pertama. Jadi lebih fleksibel. You have the ability to start quickly. Target ads to the specific location of your target and optimize your ads continually. Jadi banyak sekali benefit dari kita menggunakan pay per click. Nah, ini contohnya. Search engine harvest user intent. Jadi kalau kita search hotel in Barcelona, I see highly relevant advertising. Wah, ini yang pakai ad semua nih. Oke, Barcelona Rambias Hotel ada ad-nya nih. Kemudian hotel in Barcelona. I click one and find highly relevant content. Ya, I click one. So dia cuma memanen pada jadi dia tinggal manen doang nih orang-orang yang tertarik dan dia di urutan pertama, dia tinggal panen kan. Karena saya ada di urutan pertama, berarti saya mendapatkan attention paling awal dan memberikan saya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan peluang bisnis tersebut.
Dulu sebelum kita menggunakan PPC, skenario ketika someone goes online, types your company and book a vacation on your site, cukup dengan menggunakan PPC dia sudah bisa langsung kalau dulu kan kita bayar dulu kepada iklan, kemudian radio, ya. Sekarang cukup dengan menggunakan PPC kita udah bisa dari semua biaya itu sudah bisa ditekan dan dan kita bisa lebih fokus kepada mendapatkan produk yang murah, ya. Jadi dengan menggunakan pay per click itu juga mempermurah biaya dari jasa ataupun produk yang Anda beli dibandingkan karena ada namanya disebut dengan overhead cost. Jadi ada yang disebut dengan overhead cost. Overhead cost. Ada di sini biaya marketing. Dengan overhead cost yang tinggi, dengan biaya marketing yang tinggi akan berakibat kepada unit price-nya juga semakin tinggi. Begitu sekarang biaya marketing yang menggunakan pay per click, hanya yang klik, maka nilai overhead-nya bisa langsung going down. Menyebabkan unit price juga going down dan Anda juga bisa lebih kompetitif in the market. Ya. Kemudian di dalam Google Ads, Google decide to use click-through rate as a proxy for relevance. Jadi, proxy for relevance. Semakin tinggi click-through rate-nya berarti website Anda semakin relevan. Semakin rendah click-through rate-nya, maka website Anda semakin less relevan. Google would then favor the ads receiving high click-through rate in the auction for showing the ad in the first place. Ya. In the auction for showing the ad in the first place. Jadi ada perubahan important, ya, perubahan yang penting. Sebelumnya dia hanya menggunakan auctions untuk menentukan peringkat. Namun sekarang Google juga menggunakan high click-through rate di dalam auction for showing the ad in the first place. Jadi click-through rate diberikan weighted yang besar, weight di dalam penentuan first place. Gak cuma nilai auction, auctionnya tinggi, bisa saja auctionnya dia rendah, tapi click-through rate-nya dia tinggi, maka dia bisa menang di dalam ad untuk first place. Misalkan click-through rate-nya dia 30%. Rata-rata umumnya 10%, dia 30%. Sedangkan auction dia taruh 300, ada yang berani taruh 500. Maka kalau dia ini 30 dan dia memberikan kontribusi misalkan 60% dari dan ini auction yang 40%, maka dia akan mendapatkan peringkat pertama di dalam urutan search engine result page. Questions? Araso? Pak, berarti kalau misalnya ini kan tadi click-through rate-nya itu juga berpengaruh ya Pak ya terhadap popularitas dari website itu ya Pak? Untuk urutan di search engine-nya kan Pak ya? Iya. Berarti itu di luar AdSense sama yang lainnya ya Pak ya? Di luar AdSense. Jadi kan ketika dia ada history kan? Iya, iya. Selama ini dia urutannya kelima, tapi click-through rate-nya paling tinggi. Artinya dia paling relevan dia sebenarnya sebagai urutan pertama kan? Terus kalau kayak Facebook itu kan selalu di urutan pertama ya. Kalau misalnya kita search F, itu berarti Facebook bayar juga ya Pak ya di Google gitu ya? Facebook sebagai urutan pertama? Iya, kalau misalnya kita search F itu pasti yang nongol Facebook dulu, kayak gitu sih Pak. Search apa namanya? FF gitu. Misalnya kita ketik huruf F, terus kita search di Google,
Biasanya Facebook yang keluar pertama. Ford. Oh iya, Facebook yang kedua. Tapi yang pertama Ford tuh. Oh, oh ya waktu itu sempat Facebook sih Pak. Berarti dari itu ya Pak ya mungkin ya. Faktor-faktor itu ya Pak ya. Tidak, ini Dari ini tidak kepada ad. Lebih kepada organik dia. oh lebih ke organiknya Karena ya. tidak ada keterangan R di sini kan? Tidak ada E di sini kan? Tidak ada A kan? Ya. Tidak ada A-nya. Iya iya sih. Kalau ada S-nya berarti itu berarti terkait sama AdSense di Google ya Pak ya. Iya, kalau dia ada muncul kayak tadi hosting murah, ya, ada keterangan ad di sini, artinya dia bayar. Sederhana kan? Sementara Facebook nggak ada kan ad-nya kan? Ford juga nggak ada kan? Iya Pak. Artinya dia nggak bayar apa-apa. Dia artinya dia organik aja. Kebayang? Oke, makasih Pak. Alright. Good. Nah, di dalam Google Ads, ketika kita setting kepada keywords, jadi kita harus menginput di dalam Google Ads itu adalah keyword. Ya, keyword yang kita jadikan di dalam pilihan kata yang akan kita bayar. User will need to log in into the AdWords account to access the keyword planner, and the new tool is designed to make it easier for advertisers to create new campaign. Jadi kita buat campaignnya, misalkan search for keyword. Jadi kita masukkan keyword misalkan hosting murah, kemudian hosting murah Bekasi, kemudian free hosting 1 bulan, free hosting, dan lain sebagainya. Ada 10 keyword misalkan. Semakin banyak keyword tentunya semakin mahal biayanya ya. Semakin mahal. Kemudian masukkan landing page Anda. Anda sudah ada landing page-nya kan, tugasnya kemarin kan? Anda masukkan tuh www.abc.simpleset.com misalkan. Terus your product kategori, Anda produknya yang Anda jual apa? Misalkan servicesnya apa? Terus siapa yang menjadi target, di mana lokasinya? Bahasanya apa? Kemudian customize your search, keyword filter, berapa average monthly search-nya, berapa CPC-nya, berapa, kemudian keyword option-nya, hide keyword in the hide keyword, dan lain seterusnya. Kemudian Anda tinggal running, kemudian lokal Anda di mana, lokasi Anda di mana, tinggal di input, ya. Nomor telepon Anda berapa? Tinggal di input. Local extension di mana? Kemudian jadi nanti akan muncul di search engine result page-nya. Kalau Anda taruh lokasi, muncul nih lokasi Anda di mana, muncul nih. Kayak di sini. Yang tadi misalkan restoran terdekat. Nah, langsung muncul. Jadi ketika Anda di Google Ads-nya itu Anda pilih untuk memunculkan your address, maka akan muncul di di search engine result page. Ya. Jadi nanti di Google Ads-nya muncul seperti ini. Kemudian kita bisa lihat the Google AdWords formula. 20% adalah orang-orang yang klik on your ads, relevance. Kemudian 10% adalah wording Anda yang match, wording Anda, keyword Anda itu bagus. 70% adalah price you pay for each click. Ya. Ini adalah kunci kepada keyword, kunci kepada Google AdWords, ya. Nah, di Google AdWords nanti Anda juga
ada pilihannya, yaitu home, campaign, opportunities, tools, analysis, billing, dan my account. Nah, ada macam-macam nih campaign di sini. Masing-masing ada campaign A, campaign B, campaign C, berapa biayanya, nanti websitenya apa, kan? Tinggal Anda input. Nanti akan jadi tugas Anda ya, bagaimana Anda menggunakan Google Ads untuk menampilkan website Anda di urutan pertama dengan campaign apa. Campaign pertama adalah misalkan murah diskon, atau campaign kedua belanja tengah malam, campaign ketiga misalkan buy one get one free, dan lain sebagainya ya. Nanti jadwalnya kapan ya, schedule-nya, statusnya eligible, berapa orang yang klik. Nah, ini juga ketahuan nih, berapa orang nih yang klik dari campaign Anda. Ada berapa orang yang klik, berapa orang yang impression, berapa orang yang impression dengan Anda. Ada CTR berapa, click through rate, berapa average-nya cost per click, berapa cost total, berapa average cost, berapa conversion-nya dia one per click ya, kemudian berapa view through conversion, dan seterusnya. Ini ada di dalam masing-masing Anda punya campaign ya. So it is very important that you pertama-tama harus sign in dulu ya ke Google Ads, sign in, kemudian masukkan website Anda, kemudian ikuti tentukan campaign Anda, tentukan keyword Anda, nanti Anda bidding untuk berapa Anda mau bayar untuk per kliknya, anggaran Anda berapa. Ini langsung dimasukin anggarannya, mau 10.000, mau 50.000, terserah. 50.000 juga bisa. Oke. Nanti Anda lihat berapa yang klik, berapa yang impress, berapa click through rate-nya berapa persen. 1%, 2%, 3%. Ya, begitu. Questions? Tanya Pak. Silakan Rosmala. Met belum Met. Meta, silakan. Jadi gini Pak, kan kita bikin, kan saya udah bikin websitenya, tapi kan ini bisnisnya masih istilahnya hayalan lah gitu Pak. Terus dimasukin ke Google Ads, itu gimana ya Pak ya? Bisnisnya apa, Meta? Online shop kalau saya. Bagus dong. Iya tapi kan kalau misalkan ada yang beneran beli saya jadinya. Kok beneran beli? Kan dia ketika dia klik masuk ke website Anda kan? Iya. Jadi click through rate-nya bakal naik kan? Kita cuma Ya tapi kan si webnya itu kan, maksudnya si bisnisnya itu kan saya nggak real Pak. Itu kan istilahnya masih bisnis hayalan kan? Ya direalkan saja Meta. Jual produknya apa? Jilbab? Bukan sih Pak. Apa? Pasmina? Bukan Pak. Apa? Aduh gimana ya Pak bilangnya ya Pak? Saya jual beli orang Pak. Barangnya barang kesayangan Pak. Iya barang kesayangan itu yang saya. Pre-love. Enggak, jadi kan saya jual jual album K-pop, dan itu album punya saya gitu, milik saya pribadi gitu Bapak, bukan jual. Barang-barang klasik, barang-barang lawas gitu ya. Mbak Meta, dikirain kalau kesayangan tuh pacarnya dijualin. Iya. Pacar Waduh. kesayangan diobral ya. Nah, Kalau bisa mah. jadi Ya kan maksudnya itu kan masih dalam web ini loh Pak. Saya kan nggak punya online shop kan Pak. Itu kan istilahnya masih web hayalan saya gitu. udah dibikin bisnis belum? hayalan. Udah dibikin belum? Iya. Kenapa Pak? Sudah dibuat belum? Websitenya? Sudah. Ya udah, Websitenya gas sudah aja. dibuat. Anda jual aja koleksi K-pop Anda. Buat aja harganya nggak masuk akal, men. Jual aja, men. Wow. Jangan dong. Buat aja harganya 5 juta gitu. Kalau ada yang beli Bu, jual. kalau K-pop mah 5 juta tuh masih wajar, Bu. Berarti 50 juta. Bikin aja gitu kalau nggak mau jual. Iya. Kayak nawarin rumah aja, kayak nawarin rumah harga pasaran 1 miliar kita bikin 5 Mbak, miliar. lumayan Mbak, 50 juta Mbak. Iya. Tapi tahu ada yang beli kan? Iya, tetap aja ya gimana ya.
bajunya Lee Min Ho. Ya. Nah, Bajunya yang masih bau keringetnya Lee Min Ho, Pak. ya kan, yang di film Legend of the Blue Legend. Apa sih itu yang Blue Sea, Pak. Blue iya, Sea. Legend of the Blue Sea. Iya. Atau Descendant of the Sun, baju seragam tentaranya. Keren. Keren, Pak. Keren banget emang. Nah, Iya, gimana ya, Pak ya? ya itu dilema Anda ya, Meta ya. Tapi saya maksudnya tugasnya Anda bikin Google Ads ya. Untuk muncul di urutan pertama baju K-pop. Nah, sekarang kita lihat di sini. Baju K-pop. Siapa yang urutan pertama? Baju K-pop. Jual baju Shopee yang urutan pertama. Dia nggak bayar lagi nih. Organik aja nih Shopee. Tokopedia, Lazada, Bukalapak, baju ini semuanya di marketplace ya. Nah, misalkan Pak, nih. terus kalau yang itunya produknya jasa gimana, Pak? Jasa misalnya apa? Kalau saya kan contohnya niat saya sih saya pengen bikin ya baru niatnya sih Pak ya. Kayak media streamer gitu sih Pak. Media streamer. Iya, jadi kayak kalau sekarang ini tuh kayak SoundCloud kayak gitu sih Pak. Jadi nanti orang cover lagu terus kita yang promosiin. Itu sih niatnya. Oh, oke. Nggak masalah. Nah, kayak gini, base media streaming device. Misalkan kan gini. Ini kan organik nih. Nah, supaya Anda oke deh. Gue mau urutan pertama supaya gue urutan media streamer muncul di urutan pertama nih misalkan. Daripada Anda bikin konten terus backlink yang banyak ya gitu ya. Desainnya taruh di YouTube tapi masih baru kan biasanya kurang terkenal gitu Pak. Kita jadi kayak media promosinya gitu sih. Ya, dengan menggunakan untuk meningkatkan awareness di awal ya Anda pakai Google Ads. Jadi Anda gas ke sini ya. Anda bikin campaign, keywordnya Anda baju K-pop gitu ya. Muncul di urutan pertama, periode berapa sampai kapan gitu kan? Periode berapa, kapan sampai kapan? Kemudian keywordnya apa? Nanti kelihatan tuh yang impress dengan Anda berapa, yang klik berapa, CTR-nya berapa. Yang impress ini artinya dia masuk ya ke search keywordnya masuk muncul, yang klik berapa, CTR-nya berapa. Berapa total cost, berapa cost per klik. Ya, udah. Jadi ketika dia klik masuk ke website Anda, nah dibantu paling tidak dia udah lihat barang Anda kan. Wah, baju K-pop Lee Min Ho, Legend of the Blue Sea. Ya kan? Beli 50 juta, gas kata dia. Udah. Meta nangis gitu. Gak nangis Pak, seneng ya. Seneng ya. Ya. 50 juta. Gitu ya. Jadi yang belum siap websitenya buruan. Tugas berikutnya sudah menunggu ya untuk membuat Google Ads. Oke, itu terkait dengan Google Ads. Ada yang ditanyakan? Saya nanya Pak. Yes. Apa namanya? Jujurnya saya agak lambat ya Pak untuk bisa paham yang Bapak sampaikan dari pertemuan awal gitu. Intinya yang saya paham itu kan kita bagaimana memanfaatkan digital sebagai sarana marketing gitu ya. Nah, dari tahapan-tahapan dijelaskan itu bagi saya mungkin agak rumit gitu ya Pak, karena pengalaman saya sendiri kan ketika saya punya usaha, saya sudah punya online shop juga, saya pakai Tokopedia. Saya pakai Tokopedia. Nah, tapi dari item-item yang Pak sampaikan itu, kok di bayangan saya itu semua itu ada juga ya di online shop itu gitu. Pertanyaan saya adalah peranan Google apa tadi Pak? Google Ads itu
Dia fungsinya sama nggak sih Pak dengan online shop yang saya sebutkan tadi, misalnya kayak Tokopedia, kayak saya juga ketika daftar di misalnya di GoFood gitu kan, ada katalognya juga, ada harganya juga, ada tentang kitanya juga, ada tentang lokasi kitanya juga. Nah, peranan masing-masing ini tuh sebenarnya fungsinya sama nggak sih Pak? Atau terus satu lagi, bagaimana sih kita bisa menetapkan aplikasi atau pilihan lah ya untuk menetapkan menggunakan yang mana sih yang paling efektif dalam menentukan digital marketing itu sehingga tepat sasaran kepada calon konsumen kita. Itu Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi di dalam Google Ads itu, di dalam marketplace itu Anda adalah platform bagi Anda untuk jualan di marketplace ya. Anda punya toko online Anda di marketplace. Ya. Iya Pak. Ya maksudnya yang di kayak tadi Tokopedia gitu ya Pak ya? Ya, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Anda punya toko di sana, Bukalapak di sana. Di dalam Google Ads, yang Anda jual adalah website Anda. Di mana website ini bisa saja untuk campaign-nya macam-macam. Ada yang untuk campaign-nya bisa untuk dia untuk reach, untuk meningkatkan penjualan, atau dia campaign-nya dia bisa untuk meningkatkan awareness. Jadi macam-macam. Jadi dia ada, sebentar ya, sini, sini. Oke, kok jadi tebel sekarang nih? Atau bisa juga untuk memperkenalkan marketplace tadi itu melalui Google Ads ini Pak. Sebentar. Misalnya pakai Awareness dari website Anda kan? Iya. Nah, jadi dia untuk meningkatkan awareness dari Anda punya website. Orang jadi tahu kan di Google Search Engine kan? Kalau Anda jualan di marketplace, ketahuan nggak di Google Anda jualan di marketplace Tokopedia? Yang tahu orang Tokopedia-nya kan? Iya. Kalau di Google enggak ya. Sekarang nama toko Anda apa, Bu? Dapur Nek Endut. Oke, dapur. Tapi kalau saya belum relatif Pak, kalau yang di Tokopedia Rumah Nek Endut. Oh, Rumah Nek Endut. Oh, Rumah Nek Endut. Kelihatan nggak di Tokopedia? Nggak ada kan Tokopedia-nya? Jadi karena yang kelihatan cuma Tokopedia sebagai merchant. Iya. Nah, sementara kalau Anda di website di Google Ads itu websitenya yang akan muncul. Kalau Anda kan belum punya websitenya kan? Nah, Anda tinggal tambahkan websitenya nih, website Rumah Nek Endut. Untuk orang-orang yang, jadi gini, ini menarik sekali ya teman-teman. Banyak orang cuma ngandelin kepada Tokopedia untuk jualan. Tetapi secara branding, Tokopedia nggak bisa membangun branding. Anda membangun branding di mana? Anda membangun branding di website. Itu wajib. Brandingnya di website. Branding adanya di website. Maka ketika Anda brandingnya bagus, barang bisa lebih mahal. Barang yang sama dengan brandingnya yang satu lebih bagus, satu lagi brandingnya lebih jelek, orang berani bayar mahal buat yang brandingnya lebih bagus. Anda nonton lagi tuh di Palmetir, pasti belum pada nonton. Jadi karena materi kita banyak ini ya topiknya ya, subtopiknya ada banyak, jadi saya kirimkan videonya ya. Kalau saya terangkan satu-satu nggak keburu ya. Itu di Palmetir chapter 4, branding. Chapter 4. Anda nonton dulu ya. Nah, jadi perlu dibangun website untuk membangun awareness. Nah, sekarang Anda udah bikin belum websitenya Bu Ros? Sudah Pak. Oke, tinggal nanti Anda presentasi, tinggal kita lihat seperti apa. Jangan Pak. Kenapa? Bentar dulu. Untuk kita bisa bangun Google Ads Anda ke depannya. Oke? Kebayang Bu Ros? Ya, jadi yang saya bayangkan
apa namanya, usaha saya ini kalau saya hanya melalui marketplace itu hanya saya perlu usaha lagi untuk bagaimana kan men-share link Tokopedia saya kepada orang-orang yang bisa saya jangkau. Nah, dengan ini mungkin lebih luas lagi jangkauannya yang saya bayangkan gitu Pak sementara ini. Iya, benar. Website Anda yang brand Anda di Iya. website. Anda mungkin Iya. jualannya di Tokopedia, tapi brand Anda di website kan? Anda ketahuan bentuk gambar makanannya kayak gimana, segala macam, alamat, menu bumbu-bumbunya, cabai-cabeannya, kelihatan tuh di website Anda kan? Nah, Iya. ini rupanya sih dapur Nek Endut. Kebayang? Araso? Gitu. Okay, good. Any other questions? Tidak ada? Alright.